Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita hati-hati sifat ujub di dalam Ramadan. Sifat ujub dikatakan oleh para ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, yaitu al-ujbu al-kibru waz-zahw. Ujub secara bahasa artinya adalah zahw, merasa besar, merasa sombong. Ini adalah secara bahasa. Adapun sifat ujub di dalam istilah syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya bacakan salah satu perkataan indah yang mudah dipahami. Disebutkan oleh ulama besar abad kedua Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak, ulama Islam, wafat pada tahun 181 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala menyebutkan bahwa Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya tentang al-ujub. Apa itu ujub? Yang bertanya adalah Abu Wahab Al-Marwazi. Lalu Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjawab, antara anna indaka syai'an laysa inda ghairika, yang artinya engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, bangga dengan yang dimiliki, menganggap orang lain tidak memilikinya. Kemudian beliau memberikan perkataan yang sangat-sangat berbahaya, yaitu tentang ujub. Maksudnya beliau mengatakan, la a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih buruk di tengah orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah maksudnya, kecuali sifat ujub. Nah, sifat ujub ini, ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam Al-Quran tercela. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 32-36 tentang dua orang petani, yang satu mukmin beriman, yang satu kafir. Yang kafir ini dia mempunyai sifat ujub dengan kebunnya yang banyak menghasilkan buah-buahan. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih baik. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya sedang dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya sendiri karena ujub. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan kebun tersebut. Sifat ujub. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sifat ujub. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun yamshi fi hullah. Ketika ada seseorang di antara kita berjalan dengan memakai baju mewahnya, ta'ajjaba bi nafsihi, ta'ajjaba nafsuhu, dirinya merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Murajjalun jummatahu
idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dia panjangkan rambutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi akibat sifat ujub. Maka yatajaldal, maka dia senantiasa bergerak di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pantas memang akhirnya para ulama salaf mengingatkan kita tentang ujub. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum an tahlaku fihi atau an tuhliku fihi thalathu khisal. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah kalian dibinasakan oleh 3 sifat. Syuhun muta', sifat bakhil yang ditaati, hawan muttaba' dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Salah satu sifat ujub yang sangat berbahaya di dalam bulan Ramadan adalah merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak khatam Quran, sudah banyak sedekah, sudah puasa, sudah tarawih, sudah doa, sudah zikir, apalagi ya? Padahal ulama-ulama terdahulu mereka senantiasa kalau sudah beramal maka mereka akan ada rasa takut di dalam diri mereka. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'i, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha an-nifaq ala nafsihi ma minhum min ahad yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Aku mendapati 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh dari mereka khawatir kemunafikan terhadap diri mereka. Tidak ada di antara mereka seorang pun yang mengatakan bahwa iman mereka seperti imannya Jibril dan Mikail. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka sangat takut. Lihat lagi perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, la in astayqin anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Jika aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, maka itu semua aku lebih cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itu perkataan dikatakan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Lam tasma'u Allah Azza wa Jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian orang-orang yang selalu perhatian terhadap diterimanya amal, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu, apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itu perkataan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Maka ahibati hafizakumullah, yang sudah banyak beramal dalam bulan Ramadan, puasa, tarawih, baca Quran, berzikir, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diterima amal ibadahnya, karena kita nggak tahu apakah kita diterima amal ibadahnya atau tidak. Terakhir saya akan menyebutkan pesan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang beliau berpesan bagaimana cara mengobati penyakit ujub di dalam diri kita. Beliau mengatakan, an yudzakkira nafsahu bijawanib at-taqsir al-ukhra allati 'indah. Hendaknya dia selalu mengingatkan pada dirinya bahwa masih banyak yang kurang di dalam dirinya. Kalau seandainya dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya,
dengan hal-hal yang ada dalam dirinya, maka dia harus merasa masih banyak yang kurang dari diri saya, masih banyak yang kurang. Terus ingatkan itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillahi alaihi wa ni'matih. Dia harus menancapkan di dalam dirinya bahwa apapun prestasi ibadah yang dia kerjakan dalam Ramadan ini khususnya, itu adalah murni dari Allah Jalla fi'ula. Murni karunia Allah, murni petunjuk Allah, murni hidayah Allah. Yang ketiga, an yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi indahu fil amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingat bahwa amalan yang dia kerjakan belum sempurna. Amalan yang kerjakan belum seperti yang diinginkan oleh Allah. Akhirnya terus dia memperbaiki amalnya. Semoga kita senantiasa meminta kepada Allah agar dimudahkan beramal dan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.